Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin Tri Agustina dari Lembaga TK Alesia 3 Krapyak Sragen. Di sini saya akan menjadi coach dan Ibu Fev menjadi coachee dengan kasus Ibu Fev seorang guru TK merasa bingung karena akhir-akhir ini prestasi belajar siswanya menurun. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Bu Five sedang menargetkan bahwa muridnya siap untuk calistung ketika masuk SD. Sehingga Bu Five mengubah metode mengajar dari yang bermain sambil belajar diubah menjadi metode penugasan. Tapi hasilnya malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Halo Bu Five. Assalamualaikum Ibu Titin. Maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Apakah Ibu punya waktu Ibu? Waalaikumsalam Bu Five. Iya, apa Ibu? Suaranya Mungkin ada yang putus-putus. bisa saya bantu Ibu Five? Iya nih Bu, saya ingin bercerita tentang masalah saya nih Bu. Saya itu jadi galau gitu. Nih ada masalah nih sama anak didik saya gitu. Gini Bu tuh, apa ya, saya tuh ingin sedikit gitu mengganggu waktunya Bu Titin untuk bercerita. Ya, Kira-kira Ibu silakan. ada waktu nggak ya? Ada Ibu Five, ini karena anak-anak sudah selesai dijemput sama wali muridnya ya. Jadi ini agak santai Bu Five. Silakan Bu Five masuk sini Bu Five. Ya, iya Ibu, makasih banyak Ibu. Ini Ya, saya ingin sedikit cerita ini Bu, tapi bingung Bu, ini saya ini mau mulainya dari mana ya Bu ya? Saya kok jadi gimana gitu mau cerita itu rasanya antara gimana ya Bu, takut-takut gitu, takut juga mengganggu waktu Ibu, takut malah menjadi beban Ibu juga, seperti itu Bu. tidak Ah, apa-apa Bu gimana Five. Bu? Hari ini saya ada waktu longgar sekitar 1 sampai 2 jam. Coba Bu Fev ceritakan dulu, kita sharing-sharing aja dulu. Kira-kira itu masalahnya Bu Fev itu apa ya? Kok kelihatannya Bu Fev itu kok lesu sekali ya? Kelihatan bingung. Terus biasanya Bu Fev itu semangat. Hari ini kok kayak kelihatannya itu Bu Fev itu loyo gitu sepertinya. Kira-kira Iya. ada masalah apa ya Bu Fev sehingga raut mukanya Bu Fev itu nggak seperti biasanya yang semangat itu Iya loh. nih, Bu. Gimana ya, Bu? Ya semangat sih semangat, Bu. Cuma ya itu tadi, saya tuh juga jadi bingung mikirnya nih soal anak-anak ini gitu, Bu. Gimana ya, Bu, Coba ya? Bu Fev Bingung tenang saya, dulu. Bu. Mulainya dari Bu Fev mana nih, Bu, tenang cerita dulu. saya ya? Bu Fev tenang dulu. Coba minum dulu aja atau bernafas dulu. Menghembuskan Iya, nafas Bu. pelan-pelan biar Bu Fev tenang dulu. Kalau Ibu Fev sudah siap untuk cerita sama saya siap untuk mendengarkan cerita dari Bu Fev. Monggo Bu Fev. Iya, Bu. Untuk minum dulu Bu Fev. Minum dulu ya, Bu. Sambil santai-santai dulu aja. Kan kita habis selesai ngajar ya ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Sudah agak sedikit tenang Bu Fev. Iya, Bu. Sudah lumayan, Bu. Gimana? Gini Bu, maksud Hmm. saya tuh ceritanya itu saya ingin cerita tentang anak didik saya Bu. Mmm, Ya. ini apa itu, anak didik saya itu kurang puas gitu, sama hasil belajar anak didik saya gitu. Apa ya Bu ya, karena ini, apa itu, saya itu merasa kok akhir-akhir ini hasil belajar anak didik saya itu kurang kurang greget gitu loh Bu, di hati itu kurang kurang memuaskan gitu untuk hasil-hasilnya gitu. Apa itu, yang biasanya itu anak saya kan kreatif, terus untuk ininya juga semangat gitu Bu. Dalam pembelajaran ini anak-anak tuh biasanya antusias gitu.
Tapi saya lihat kok ini kreativitasnya banyak yang menurun gitu loh, Bu. Itu kenapa gitu ya, Bu, ya? Begitu ya Bu Fev. Kira kita sejak kapan ya kreativitas anak didik Ibu Fev yang ada di kelas itu menurun menurut Ibu Fev itu sejak kapan ya? Mmm, berapa ya, kapan ya, Bu, ya? Kalau nggak salah sih kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan yang lalu lah, Bu. Itu saya melihat kok hasilnya ini saya koreksi gitu, saya cermati gitu kok hasilnya anak-anak itu nggak kurang gitu menurut saya, kurang puas gitu. Jadi istilahnya untuk hasil karyanya juga kurang memuaskan juga gitu. Mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, Bu. Itulah, Bu, kurang lebihnya mungkin sekitar itu, Bu. Oh, berarti masuk semester 2 ini ya Bu Fev ya kira-kira ya? Bulan Hmm. Februari kemarin ya kira-kira ya? Iya, Bu. Iya, kurang lebih bulan itulah, Bu. Saya lihat sampai 1 bulan ini kok tidak ada yang ini memuaskan gitu untuk hasil kerja anak-anak gitu. Yang sebetulnya gini, Bu, anak-anak itu kan kreatif, Bu, dari apa yang ini kan anaknya itu kreatif banget, kalau ditanya juga langsung menjawab dan antusias gitu pokoknya. Apa itu, kalau ditanya juga nggak ada yang istilahnya mengabaikan gitu, Bu. Jadi sekali ditanya juga langsung dijawab apa yang ditanyakan. Terus misalnya kalau ada kegiatan mewarnai gitu atau kegiatan-kegiatan yang itu Bu, menghasilkan karya gitu. Menghasilkan karya itu hasilnya kan bagus-bagus. Nah, anak ini kadang juga mampu dan bisa gitu menceritakan hasil gambarnya, hasil-hasilnya juga dia malah bisa mengungkapkan apa yang dia hasilkan, menceritakannya dengan gamblang gitu. Itu sebetulnya kalau memang saya ini kan menurut saya itu sudah bagus, Bu. Cuma akhir-akhir ini kan karena terbiasa melihat anak-anak dengan semangat, antusias seperti itu tuh, saya lihat karena kurang bagus ini, Bu. Jadi kenapa gitu loh, kok hasil gambarnya sekarang jadi kurang menarik gitu loh, Bu. Padahal biasanya juga hasilnya sangat jos menurut saya bagus gitu. Kenapa ya, Bu, ya? Apakah Coba Ibu Fev identifikasi dulu. Kira-kira kenapa ya kok bisa hasil belajar anak untuk semester 2 ini kelihatan menurun? apa ya, Bu, ya? Eee, apa ya, Bu, ya? Kalau nggak salah sih mungkin apa karena bosan kali ya, Bu, ya? Mungkin juga, bosan dengan pembelajaran yang saya berikan, atau bisa jadi karena, apa ya, metode-metodenya atau gimana gitu, Bu. Tapi memang saya lihat tuh anaknya kurang semangat gitu, Bu. Jadi padahal saya itu sudah semangat gitu untuk ngasih pelajarannya sama anak-anak, gitu. Jadi apakah mungkin karena pembelajaran saya yang monoton begitu, Bu, ya? Kira-kira sebelumnya untuk semester 1 kemarin ya Ibu Fev, kira-kira metode apa yang Ibu Fev gunakan pada semester 1 kemarin? Sebelumnya sih saya biasanya kan sama anak-anak itu saya putarkan video, Bu. Saya kadang bawa laptop gitu untuk memperlihatkan apa itu pembelajaran ke anak-anak sambil memutarkan video gitu. Terus ada juga saya menggunakan metode bercerita atau sosiodrama gitu, Bu. Terus ada juga terkadang saya juga apa itu, berbagi pengalaman dengan anak gitu, Bu. Jadi anak itu terkadang juga saya suruh menceritakan kejadian dia sehari-hari, seperti, "Nak, kamu kemarin habis ngapain?" Nah, anak itu terkadang hanya dengan satu pertanyaan pun anak-anak sudah bisa menjawab dengan 1.001 jawaban gitu, Bu. Maksudnya, "Ibu, aku kemarin ke sana itu, Bu. Bu, aku ke alun-alun atau ke mana gitu." Nanti saling bersaut-sautan begitu, Bu. Nah, jadi terkadang pembelajaran-pembelajaran saya itu dulu memang kadang juga ada eksperimennya juga, Bu, outing kelas gitu.
Pokoknya intinya kegiatan yang saya berikan itu menurut saya sudah apa itu bagus sih, menyenangkan juga itu Bu. Ya, Bu Fef, benar sekali bahwa apalagi kalau kegiatan tentang eksperimen ya, pasti anak-anak itu excited sekali. Pasti anak-anak itu senang sekali dengan kegiatan eksperimen, eh, memutarkan video, melihat video yang ibu putarkan melalui laptop mungkin, atau melalui HP. Itu sudah bagus, Bu Fev. Nah, Iya Bu. kira-kira eh, metode mengajar Ibu Fev untuk yang semester 2 ini seperti apa? Sampai Iya, anak-anak itu sampai menurun itu kira-kira yang semester 2 ini metode apa yang Ibu Fev lakukan? ya itu tadi Bu, karena kegiatan pembelajaran saya kan biasanya juga lewat konten kayak gitu Bu ya, dari melihat, memutar video, eksperimen. Nah, saya itu untuk semester 2 ini saya mencoba ini Bu, apa itu membuat dengan cara penugasan Bu. Saya memakai metode penugasan Bu. Jadi anak-anak itu saya kasih tugas gitu Bu. Saya kasih kebanyakan metode penugasan Bu untuk saat ini Bu. Karena udah semester 2 gitu. Hmm. Kira-kira kenapa ya kok Ibu Fev itu menggunakan metode penugasan? Yang dulunya Ibu Fev menggunakan metode dengan bercerita, pembelajaran yang lebih atraktif dengan menggunakan video, eksperimen, bercakap-cakap, sosiodrama. Terus kenapa ya? Sebenarnya tuh Ibu Fevi ingin ingin apa ke anak? Kok bisa metodenya itu sekarang lebih ke penugasan daripada untuk melakukan eksperimen, memutarkan video dan lain-lain seperti itu. Kenapa ya Ibu Fev? Iya nih Bu, nih karena saya kan menurut saya nih, jadi saya berpikirnya begini Bu, karena ini kan udah semester 2. Nah, sementara kalau udah semester 2, kelompok B itu kan sudah siap untuk memasuk ke sekolah selanjutnya gitu Bu, masuk ke sekolah SD gitu kan. Jadi memang kalau udah di kelas B itu kan karena dari usia 5 sampai 6 tahun kan anak kan sudah waktunya masuk ke sekolah SD. Jadi saya itu ingin gitu mempersiapkan anak ini pembelajarannya itu juga apa itu agar menarik, tapi bisa masuk SD biar nggak ketinggalan gitu nantinya untuk masuk di SD. Jadi saya memang lebih banyak menggunakan metode-metode penugasan dalam setiap kegiatan. Dan saya itu kan juga menekankan pembelajarannya ke anak itu ke arah calistung gitu Bu, ke arah baca, tulis, menghitung. Karena dari pantauan saya sendiri kan sebetulnya kalau untuk masuk SD kan memang rata-rata terkadang ada beberapa SD kan yang minta untuk ada tes gitu Bu. Jadi tes ada yang mungkin ada yang tes mengenal angka, menuliskan huruf, ataupun bisa juga dengan membaca seperti itu Bu. Jadi apa ya Bu ya, jadi memang saya lebih memberikan banyak penugasan karena ingin menyiapkan gitu, menyiapkan anak-anak ini bahwa anak-anak dari TK saya itu siap gitu dan mampu gitu untuk masuk ke SD yang favorit gitu Bu, maksud saya tuh seperti itu. Tapi dari kegiatan saya ini kok kayaknya malah apa ya Bu, malah terjadi penurunan gitu ketika saya memberikan penugasan. Jadi gitu Bu. Hmm, jadi Bu Fev ini punya target ya, sehingga anak-anak di kelompok B, Ibu Fev itu ingin mempersiapkan supaya nanti itu betul-betul siap untuk memasuki ke sekolah SD favorit, seperti itu ya Bu Fev ya. Iya Bu. Tapi gini Bu Fev, bahwa kodrat anak ini kan adalah bermain sambil belajar ya. Iya. Sehingga tetap fokus anak-anak itu maksimal 10 menit lah
atau bisa dibilang perbandingan umur. Misalnya kalau di kelompok B itu 6 sampai 5 sampai 6 tahun, kemungkinan untuk fokus belajarnya hanya 5 menit saja. Maka anak-anak akan mencari sesuatu yang bisa menarik baginya setelah 5 menit belajar 5 menit itu Bu Feb. Jadi itu anak-anak itu akan untuk mencari sesuatu hal yang menyenangkan buat dirinya seperti itu Bu Feb. Mmm. Oh, gitu ya, Bu, ya. Oh, jadi mungkin apakah mungkin ya, Bu, ya, Bu Titin ya, apa itu, anak-anak itu terlihat kurang bersemangat, kurang, apa itu, kurang greget gitu loh, terus dalam pembelajaran yang saya ajarkan ini gitu, Bu Titin. Eee, apakah karena kegiatan-kegiatan yang saya berikan ini istilahnya memang belum saatnya begitu, Bu, ya. Jadi anak-anak jadi apa itu, mundur gitu, jadi apa yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi gini, Bu, apa itu, mungkin selama ini saya itu terlalu menargetkan anaknya terlalu tinggi gitu ya, Bu, ya, untuk pembelajaran calistung ini untuk di TK gitu. Iya, iya, benar Bu Feb. Eh, Memang bagus Bu Faf juga ada keinginan untuk anak-anak itu mempersiapkan ke SD. Tapi kembalikan lagi untuk kodrat anak itu bahwa mereka itu masih ingin belajarnya sambil bermain seperti itu Bu Faf. Nah, kalau menurut Bu Faf sekarang ini ya kan sekarang sudah tahu nih permasalahannya. Iya, Bu. Permasalahannya apa Kak sudah tahu. Jadi kira-kira Bu Faf setelah mengetahui masalahnya itu ternyata seperti ini. Iya. Apa yang Ibu Faf lakukan selanjutnya itu seperti apa kira-kira Bu Faf? Mungkin saya akan gini, Bu, apa itu, menyelipkan ya, Bu, ya, menyelipkan pembelajaran calistung ini pada kegiatan belajar anak, Bu. Mungkin kegiatannya belajar sambil bermain, mungkin saya selipkan sedikit-sedikit gitu, Bu, dan saya terapkan di kelas gitu. Oh ya, makasih ya, Bu Titin ya, sudah mau mendengarkan curhatan saya ini, Bu Titin. Ya, Bu Faf, santai saja. Kita sudah selesai bekerja, jadi masih ada waktu yang longgar. Lalu Iya, Bu Faf, Bu. komitmen apa yang akan Ibu Faf ambil agar kualitas belajar anak ini tetap seperti yang sebelumnya, tidak ada penurunan? Kira-kira komitmen apa Ibu Faf yang bakalan Ibu Oh Faf iya, saya itu akan melakukan perbaikan, Bu. Insya Allah saya akan melakukan perbaikan dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak gitu, yang sesuai dengan usianya gitu, baik belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Mungkin saya juga harus konsisten dalam pelaksanaannya gitu, Bu, agar anak-anak ini juga bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang membuat mereka bahagia, dan karena mereka bahagia gitu kan mungkin hasil belajarnya juga nanti pasti bisa maksimal gitu, Bu. Jadi mungkin saya perlu konsisten di dalam pembelajaran di kelasnya, kelas saya sendiri gitu, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Fef kan tadi sudah tahu ya, sudah cerita sharing sama saya. Setelah Iya, sharing Bu. itu gimana perasaannya Bu Fef itu sekarang gimana tuh? Tahu sekarang sudah agak bisa senyum. Iya, Bu, saya juga ini, Bu, perasaan saya tuh sekarang sudah lega, Bu Titin, makanya saya bisa senyum gitu. Ya karena kemarin kan saya juga bingung ini, saya kan sebagai guru kan juga, apa itu, kalau punya target sih sudah pasti, Bu, ya, dalam pembelajaran anak gitu kan. Cuma kok untuk penggantian metode kok akhirnya jadi kualitas, apa itu, karya anak itu bisa jadi menurun gitu kan, berarti kan apa yang salah gitu kan, jadi koreksi diri saya juga sih karena apa itu, mungkin koreksi diri saya kan belum belum bisa maksimal. Lah mungkin dengan bantuan dari Bu Titin ini akhirnya saya bisa apa itu, hasil apa, refleksi saya sendiri gitu, oh ternyata saya ada kesalahan di dalam metode yang saya berikan gitu. Mungkin metode saya yang membuat monoton tuh
berarti tidak bisa, apa itu, masih bisa dirubah lagi dengan cara yang menyenangkan gitu ya, Bu, ya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, Bu. Jadi istilahnya perasaan saya ini sudah lega, Bu. Nah, jadi untuk target anak ini, apa itu, bisa saya terapkan juga, tapi di dalam pembelajaran yang tentunya tidak hanya dalam penugasan saja gitu, Bu. Ya, Bu Fev, saya juga ikut senang loh Bu Fev. Yang tadinya tadi sebelumnya mau cerita itu kayaknya lu Iya, wajahnya pusing, nggak bisa senyum. iya, Biasanya Bu. full color, semangat tuh. Sekarang sudah bisa agak bisa tersenyum ya Bu Fev ya. Saya tuh juga Iya, ikut. Bu. Alhamdulillah Ibu, Ibu membantu sekali sama saya, Bu. Ya Allah, Bu, makasih banyak loh, Bu, ini sudah dibantuin untuk mencarikan solusi, apa itu, untuk mengidentifikasi masalah saya, tanggung jawab saya, gitu. Makasih banyak loh, Bu Titin, ini Ya Bu tadinya saya Fev. tuh galau banget, Bu, galau, benar-benar galau, saya nggak tahu harus gimana, ceritanya juga mau mulai dari mana, gitu, Bu. Fev itu jangan takut untuk berinovasi Bu Fev. Tetap semangat. Iya, Bu. Mumpung ini masih semester 2 masih anu ya, masih beberapa bulan ya. Jadi Bu Fev harus lebih semangat lagi, tetap berinovasi, tetap berkarya untuk kelas B supaya targetnya Bu Fev itu juga bagus. Lalu ada peningkatannya siswa juga. Gitu Bu Fev. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu, support-nya, Bu. Insya Allah saya selalu semangat, Bu. Berkat Iya, Ibu, saya selalu semangat, Bu. iya. Makasih banyak, Bu Titin. Saya bisa tersenyum kembali. Saya Ya, bisa Bu menyelesaikan Fev. masalah-masalah saya yang kaitannya dengan anak-anak didik saya. Tetap semangat, Bu Titin. Semoga Bu Titin juga nggak pernah kapok ya, Bu, ya, mendengarkan cerita saya, Bu, ya. Iya, Bu Fev, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, Ibu, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, kasus untuk yang kasus pertama ini sudah selesai. Yang saya menjadi coach dan Ibu Fah menjadi coach. Silakan Ibu Fah untuk merefleksi tentang saya yang sudah menjadi coach bagi Ibu. Ada eh, umpan balik untuk Ibu. Untuk kurang dan lebihnya saya menjadi coach. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu. Ibu bagus sekali jadi coach-nya, Bu. Top banget, Bu. Hmm, menguasai sekali dari materi Tirta ini, Bu. Terima Sebagai coach, kasih. sebagai pendengar yang baik. Ya, Bu Udah, Bu. Fah.